Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi kajian kita, masih tetap menanggapi sebuah buku berjudul The Islamic Invasion karya seorang misionaris Kristen berkebangsaan Amerika Serikat yang bernama Robert Murray. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Robert Murray menulis di dalam bukunya The Islamic Invasion halaman 111. Ini adalah membahas masalah Allah pedang. Beliau Robert Murray berkata di dalam buku itu, menurut Islam, orang yang beriman adalah mereka yang percaya kepada Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasul-Nya atau utusannya. Di luar itu orang-orang disebut kafir. Perlakuan hukum Islam terhadap orang kafir tidak pernah sebagai sesama ciptaan Allah yang bermartabat, melainkan diposisikan sebagai makhluk yang seyogyanya disingkirkan dengan kekerasan, teror, bahkan pembunuhan. Seakan-akan Islam adalah agama yang penuh kasih sayang dan amat toleran dan cinta damai terhadap pemeluk-pemeluk agama non-Islam. Tetapi cepat atau lambat begitu jumlah pemeluk Islam mulai berkembang, maka suara mereka pun akan menggelegar. Segera tampak mereka tidak mampu lebih lama menyembunyikan kekerasan dan pedang yang ditujukan kepada orang-orang yang dianggap kafir. Terhadap orang-orang Nasrani, kini mereka berbalik mengkontradiksikan dirinya sesuai dengan kontradiksi ayat Allah, dengan terang-terangan mengkafirkan mereka. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Quran Suci surat 5, surat Al-Maidah ayat 72 dan ayat 73 dan lain-lain, di mana ayat ini jelas adalah ayat-ayatan, karena dimanapun Yesus tidak pernah menyebut Allahnya sebagai Tuhan.
melainkan Bapa. Istilah mana oleh orang-orang Yahudi ia dianggap menghujat Yahweh dan karenanya ingin dibunuh. Pengkafiran dan kebencian ini tidak pernah surut. Saat ini tidak ada satu gereja pun di Arab Saudi. Padahal di zaman Muhammad ketika bermusuhan dengan suku Quraisy, dia mencari dukungan dari orang Yahudi dan Nasrani. Tetapi waktu pengikutnya sudah banyak, maka mereka tidak segan membunuh orang Yahudi dan Nasrani. Demikianlah pernyataan dari Robert Murray yang terdapat di dalam bukunya The Islamic Invasion halaman 111. Ini adalah tanggapan saya sebagai seorang muslim. Pertama-tama saya sekali lagi mengucapkan astagfirullahaladzim. La kaula wa la quwata illa billahil azim. Tanggapan saya adalah sebagai berikut. Yesus tidak pernah menyebut Allah sebagai Tuhan. Jika kita perhatikan di dalam Alkitab, memang Yesus Kristus sering menyebut Tuhannya sebagai Bapa. Misalnya, Bapakku yang di surga. Misalnya Bapa yang mengutus aku dan lain sebagainya. Tetapi di tempat lain Yesus Kristus juga menyebut Tuhannya sebagai Allah. Misalnya ada istilah Bait Allah. Ada istilah anak Allah, ada istilah kerajaan Allah, ada istilah Tuhan Allah, dan lain sebagainya. Sekali waktu Yesus juga menyebut Tuhannya itu sebagai Eloi. Misalnya saja, Eloi, Eloi lama sabachthani, yang artinya adalah Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau tinggalkan aku? Ini terdapat di dalam Perjanjian Baru. Bahkan Yesus Kristus di dalam Perjanjian Baru tidak pernah menyebut Tuhannya dengan sebutan Yahweh. Ini memang Yesus Kristus yang salah. Apa memang Tuhan itu punya beberapa nama itu? Itu pertanyaannya. Tetapi Robert Murray menyangkal sebutan Allah sebagai Tuhan. Yang benar katanya adalah Yahweh. Tetapi Yesus Kristus tidak pernah menyebut Tuhannya dengan sebutan Yahweh. Bahkan sekarang ini tidak ada sebutan Yahweh di dalam seluruh Alkitab, baik Perjanjian Lama ataupun Perjanjian Baru. Yang ada adalah sebutan Tuhan, Bapa,
Allah dan Eloi. Silakan diperiksa di dalam Alkitab terbitan resmi Lembaga Alkitab Indonesia yang terbit sejak tahun 1979 dan seterusnya. Ini memang mukjizat yang luar biasa ajaibnya. Luar biasa ajaibnya dari Alkitab. Sekarang ini kita temukan yang di dalam Alkitab dahulu disebut babi itu menjadi babi hutan. Misalnya sebutan kelinci, yang dulu disebut kelinci sekarang ini menjadi kelinci hutan. Bahkan nama Tuhan Yahweh pun lenyap dari Alkitab menjadi Tuhan. Entah mukjizat apalagi dalam kurun waktu 100 tahun yang akan datang. Masalah pernyataan bahwa hukum Islam tidak memperlakukan umat lain atau orang kafir tidak bermartabat, atau singkatnya tidak manusiawi atau tidak adil dan sebagainya itu tidaklah perlu saya tanggapi, karena itu hanyalah sebuah fitnah murahan yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak sehat akalnya. Biarlah sejarah dan realitas kehidupan manusia sendiri yang menjawabnya. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah kita akhirkan terlebih dahulu video ini dan kita sambung pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.